Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 2301801. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Hanif Alkadri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang materi kita, yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya di sini banyak orang yang sering menganggap bahwa sarana dan prasarana adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Mari kita pahami lebih lanjut. Kita masuk poin pertama, yaitu definisi sarana dan prasarana. Sarana adalah semua peralatan dan perlengkapan secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, alat tulis, komputer, papan tulis, proyektor, dan sebagainya. Sarana bisa dipindahkan atau dibawa ke tempat lain. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, jalan akses, kemudian taman sekolah, dan yang paling penting adalah tanpa adanya prasarana ini, kegiatan pembelajaran bisa terganggu atau bahkan tidak berjalan dengan baik. Jadi terlihat perbedaan antara sarana dan prasarana, di mana sarana adalah suatu benda yang mendukung proses pendidikan dan bisa dipindahkan atau dibawa ke tempat lain. Sementara itu prasarana tidak. Namun prasarana sangat berpengaruh terhadap berjalannya pendidikan. Kemudian kita masuk poin berikutnya, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana mencakup segala kegiatan pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran. Proses ini meliputi perencanaan, kemudian pengadaan, setelah itu inventaris, penyimpanan, penataan, penggunaan, kemudian pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Sebelum kita membahas tentang prinsip administrasi sarana dan prasarana, saya akan menjelaskan tentang 4 kelompok utama dalam sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama site, atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan lahan, di mana ini bermaksud yaitu lokasi tempat didirikan sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu building atau bangunan. Di sini adalah struktur fisik seperti gedung kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku, kemudian komputer, alat olahraga, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu furniture, yang berarti perabotan, seperti meja, kursi, lemari, dan perabot lainnya yang digunakan dalam lingkungan belajar. Lanjut, yaitu tentang prinsip administrasi sarana dan prasarana. Jadi administrasi sarana dan prasarana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, menunjukkan nilai dan harapan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian penyesuaian dengan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adanya penanggung jawab yang kompeten. Setelah itu kita masuk poin berikutnya, yaitu tentang tahapan administrasi sarana dan prasarana. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya administrasi pendidikan itu terdiri dari beberapa proses seperti perencanaan, pengadaan, inventaris, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Yang mana perencanaan itu adalah tahap awal dalam administrasi sarana dan prasarana. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan, kemudian analisis kondisi yang ada, serta penyusunan rencana strategis untuk pengadaan sarana dan prasarana. Perencanaan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian
kebutuhan jangka pendek dan panjang, serta keberlanjutan fasilitas pendidikan. Jadi perencanaan yang baik akan memastikan bahwa sarana dan prasarana diadakan benar-benar diperlukan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Setelah perencanaan, ada yang namanya pengadaan. Setelah perencanaan itu selesai, langkah berikutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Proses pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, penyewaan, atau hibah. Jadi pengadaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertimbangkan efisiensi biaya. Misalnya jika sekolah memiliki anggaran yang terbatas, mereka dapat membeli untuk menyewa peralatan yang dibandingkan dengan membeli barang baru. Contoh lainnya yaitu jika barang tersebut tidak diperlukan secara lama, jadi kita cukup dengan menyewanya, tidak dengan membelinya yang mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Setelah itu inventaris. Jadi barang yang telah diadakan harus dicatat dalam sistem inventaris. Jadi setiap barang itu diberi kode untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. Inventaris ini penting untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan barang. Jadi dengan adanya sistem inventaris ini, sekolah dapat mengontrol jumlah dan kondisi barang yang dimiliki. Kita masuk yaitu tahapan yang keempat, yaitu penyimpanan. Jadi barang yang telah diinventaris tadi perlu disimpan dengan baik sebelum didistribusikan ke pengguna. Penyimpanan dilakukan di gudang atau di tempat yang sesuai dengan jenis barang. Misalnya, peralatan elektronik harus disimpan di ruang yang kering dan aman dari risiko kerusakan. Kemudian, prosedur penyimpanan juga harus mencakup pengamanan agar barang tidak hilang atau rusak sebelum digunakan. Proses yang kelima yaitu penataan. Jadi setelah penyimpanan, tahap selanjutnya adalah penataan sarana dan prasarana di lokasi yang tepat. Penataan harus mempertimbangkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan. Misalnya, meja dan kursi di ruang kelas harus disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Setelah itu, laboratorium perlu ditata agar setiap alat mudah diakses dan digunakan dengan aman. Proses yang keenam yaitu penggunaan. Setelah penataan, sarana dan prasarana dapat digunakan. Jadi penggunaan harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Setiap pengguna harus bertanggung jawab terhadap barang yang mereka gunakan. Misalnya, laboratorium komputer memiliki jadwal penggunaan dan aturan pemakaian yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik dan tenaga kependidikan. Setelah itu, pemeliharaan. Jadi sarana dan prasarana yang telah digunakan harus dipelihara dengan baik agar tetap dalam kondisi yang optimal. Pemeliharaan dapat dilakukan secara rutin seperti pembersihan, perbaikan kecil, dan pengecekan berkala. Selain itu, ada pemeliharaan jangka panjang seperti pengecatan ulang, ini berlaku untuk gedung sekolah, atau perbaikan infrastruktur yang rusak. Dengan pemeliharaan yang baik, masa pakai barang dapat diperpanjang dan biaya pergantian dapat dikurangi. Dan kita masuk proses yang terakhir yaitu penghapusan. Jadi barang yang sudah tidak layak pakai harus dihapus dari daftar inventaris melalui proses yang resmi. Penghapusan dapat dilakukan karena barang itu rusak misalnya. Kemudian biaya perbaikan lebih besar daripada harga beli baru. Atau mungkin barangnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Jadi proses penghapusan harus didokumentasi agar tidak ada penyalahgunaan barang negara. Sebenarnya untuk administrasi sarana dan prasarana ini juga memiliki tantangan dalam administrasi pendidikan. Meskipun sistem administrasi sarana dan prasarana itu telah dirancang dengan sebaik mungkin, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, antara lain yang pertama yaitu kurangnya anggaran untuk
pengadaan dan pemeliharaan. Kemudian yaitu kurangnya tenaga ahli dalam manajemen sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya memelihara barang. Nah, mungkin poin yang ketiga ini sangat sering kita jumpakan dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang keempat yaitu birokrasi yang panjang dalam proses pengadaan dan penghapusan barang. Jadi, teman-teman dapat kita simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Prosesnya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik agar sarana dan yang tersedia dapat kita gunakan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi dengan sistem administrasi yang baik, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi seluruh peserta didik. Mungkin teman-teman hanya demikian yang dapat saya sampaikan tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Saya harap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan tentang pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.